Nah, sekarang kita masuk. Nah, di sini dikatakan bahwasanya masuk kepada amaliyah. Ini amaliyahnya. Amaliyah yang pertama dikatakan man 'azzama sya'bana wattaqallahu ta'ala wa 'amila bi ta'atihi wa amsaka 'anil ma'siyat ghafarallahu ta'ala dzunubahu wa amanahu wa min kulli ma yakunu fi tilka sanati minal balaya wal amrad kullaha. Bahwasanya ini pertama ya, bahwa ada sebuah riwayat mengatakan barang siapa yang mengagungkan daripada bulan Sya'ban ya, yang mana mengagungkannya itu bagaimana? Dia bertakwa kepada Allah, berarti dia beribadah kepada Allah, kewajiban ya. Setelah itu amaliyah tambah kesunahan. Setelah itu dia juga wa amsaka 'anil maksiat, menjaga daripada maksiat, maka ghafarallahu ta'ala dzunubahu wa amanahu min kulli ma yakunu fi tilka sanah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosanya, itu dosa orang tersebut, dan juga akan memberikan keamanan. Allah akan memberikan keamanan kepada orang tersebut pada apa? Fi tilka sanah, pada setahun penuh. Nah, artinya pada Syaban ini sampai setahun depan besok itu akan dijaga keamanannya oleh Allah. Nah, dijaga keamanannya juga dijaga daripada apa? Minal balaya wal amrad, dan juga orang tersebut akan dijaga daripada beberapa bilai atau musibah, dan juga adalah beberapa penyakit. Maka orang tersebut akan dijaga ya, berarti pada tahun penuh ya, berarti daripada Sya'ban pertama sampai Sya'ban kedua besok itu akan dijaga daripada minal balaya wal amrad. Dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari beberapa bilai, yaitu adalah musibah dan juga penyakit. Nah, ini juga penting. Ini amaliyah yang pertama. Yang kedua, kita dikatakan ada amaliyah yang kedua. Itu apa? Yaitu adalah puasa. Nah, di sini dalam riwayat dikatakan man shoma thalathata ayyamin min awwal Sya'ban wa thalathata min awsatihi wa thalathata min akhirih kataballahu lahu thawabas sab'ina nabiyyan wa kana kaman Abdullah ta'ala sab'ina aman wa in mata fi tilka sanah mata syahidan. Subhanallah. Amaliyah yang kedua ya, dikatakan bahwasanya barang siapa yang berpuasa pada bulan Sya'ban, puasanya 3 hari ya, 3 hari dari awal bulan Sya'ban. Nah, karena kita sudah menjelang nanti pertengahan, berarti yang belum puasa boleh apa? Min awsatihi, pertengahan bulan Sya'ban, 3 hari pertengahan bulan Sya'ban atau 3 hari akhir bulan Sya'ban. Nah, maka orang yang berpuasa itu dikatakan apa? Kataballahu lahu thawabas sab'ina nabiyyan. Maka orang yang berpuasa pada awal, entah pertengahan, entah akhir, selama 3 hari, itu akan dicatat oleh Allah. Dia akan diberikan pahala seperti halnya ibadahnya 70 nabi. Subhanallah. Nah, ini adalah, mari kita nanti baik pertengahan atau akhir, yang awalnya belum puasa, mari kita berpuasa ya. Karena biar kita mencari pahala adalah daripada ibadahnya 70 para nabi. Ataupun dikatakan bahwasanya seperti halnya adalah dia akan diberikan atau seakan-akan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sab'ina aman. Nah, jadi orang yang berpuasa entah awal itu 3 hari, pertengahan 3 hari atau akhir 3 hari, itu dia akan diberikan pahala seperti halnya dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 70 tahun. Subhanallah. Nah, ini adalah ibadahnya sangat biasanya dikatakan seperti biasa, tapi pahalanya subhanallah sekali. Ataupun wa in mata fi tilka sanah mata syahidan, ataupun seandainya ada orang ya yang sudah melamakan amaliyah tadi, puasa 3 hari pada awal atau pertengahan atau akhir, setelah itu orang tersebut meninggal, maka sebuah riwayat mengatakan mata syahid, dan maka dia dikatakan sebagai kategori yang mati syahid. Subhanallah. Nah, jadi mari kita mumpung gunakan bulan ini dengan kebaikan, dengan amaliyah yang dianjurkan oleh salafun salih ya. Selain daripada kewajiban, mari kita berbanyak daripada sunnah. Itu yang kedua.
Tadi yang pertama adalah dikatakan untuk memuliakan bulan Sya'ban dengan mentaati daripada kewajiban ya, daripada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan maksiat. Nah, itu akan dijaga oleh Allah. Yang kedua berpuasa. Setelah itu yang terakhir, yang ketiga, man ahya lailatal idain wa lailatan nisfi min Sya'ban lam yamut qalbu hina tamutul qulub. Jadi barang siapa yang menghidupkan ya malam daripada min nisfi Sya'ban, maka dia akan diberikan oleh Allah hati yang hidup. Artinya apa? Dia akan diberikan selalu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghidupkannya dengan apa? Nah, dikatakan bahwasanya yang pertama, kita menghidupkan malam bulan Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban itu untuk memperbanyak daripada membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah as-salatu ala nabi, yaitu adalah untuk selalu memperbanyak bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad. Nah, karena di dalam sebuah riwayat mengatakan pada bulan Sya'ban itu juga diturunkan ayat Al-Quran yang mengandung pujian kepada Nabi Muhammad. Itu ayatnya yang berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada yang mengatakan sebuah riwayat pada bulan Sya'ban itu adalah turun ayat tersebut. Makanya kita disuruh untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Makanya ini adalah momentum pada bulan Sya'ban ini. Mari kita berbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, kita disuruh untuk memperbanyak wirid. Nah, wirid itu mungkin biasanya berupa ijazahan ya, dari seorang guru, seorang kiai. Nah, itu mari kita baca langgengkan. Kalau tidak mempunyai, itu memperbanyak daripada membaca Al-Quran dan sholawat kepada Nabi Muhammad. Setelah itu adalah tadi puasa. Nah, itu adalah mungkin itu ya, tadi membahas terkait keistimewaan bulan Sya'ban. Setelah itu amaliyah yang digunakan pada bulan Sya'ban itu. Yang pertama tadi adalah untuk memuliakan bulan Sya'ban, itu adalah untuk selalu beribadah kewajiban kepada Allah, mentaati peraturan Allah, menjaga dari maksiat. Yang kedua berpuasa tadi. Yang ketiga adalah disuruh untuk menghidupkan malam pada pertengahan bulan Sya'ban berupa membaca Al-Quran. Setelah itu membaca sholawat. Yang terakhir adalah wirid. Mungkin itu amaliyah yang digunakan para salafun as-salih yang bisa kami berikan. Semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.